Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada. Mari di malam hari ini kita coba mendengarkan apa yang disampaikan oleh E.F. Saifullah Fattah dan Rocky Gerung. Adalah bagaimana kita bisa memiliki hasil edukasi dari demokrasi di negeri ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Begitu populernya, jawaban Mandela adalah menjadi presiden atau menjadi warga negara biasa bisa sama mulianya. Bahkan presiden yang tidak bertanggung jawab jauh lebih tidak mulia dibandingkan dengan warga negara yang bertanggung jawab. Itu dari E.F. Saifullah Fattah ya, mengutip apa yang disampaikan oleh Nelson Mandela. Kemudian kita dengarkan lagi dari Rocky Gerung. Mari kita dengarkan bersama-sama, nanti kita reaksi bersama-sama. Panas itu bikin kolam itu langsung mendidih itu. Jadi berlompatanlah cebong kemana-mana mencari selamat kan. Itu fenomena yang ya lucu aja tuh. Harusnya mereka yang dari awal mendukung Jokowi jangan pindah gerbong dong. Itu juga nggak jujur tuh. Tenggelam aja sama-sama Jokowi, itu baru fair tuh. Jadi masa di akhir masa depan Jokowi, Cokro TV kabur, ada yang pergi ke Ganjar, ada yang pergi ke Prabowo segala macam. Tokoh-tokoh pendukung utama Jokowi dari kalangan intelektual justru mulai menghina Jokowi. Nggak begitu etiknya. Memang Anda dari awal kan tahu bahwa akan jadi begini. Lain dengan FNN yang dari awal memang udah pastikan ini akan berantakan. Kita pakai istilah apa namanya itu saling amputasi itu, tapi tetap orang nggak percaya karena fanatisme itu tuh. Dan memang dari awal Jokowi itu bukan separuh dewa, itu betul-betul mau jadi dewa kok dari awal gelagatnya. Jadi terlalu dungu misalnya mereka menganalisis bahwa Jokowi bisa betul-betul seperti yang mereka harapkan. Kenapa? Karena mereka nggak mampu untuk menghalangi Jokowi bergaul dengan satu dua orang pemodal. Kan Jokowi cuma perlu pemodal kan, dan mereka ini yang berkumpul di Cokro lah, relawan segala macam itu kan dapat tetesan atas perintah Jokowi kan, sebetulnya itu mesti dasarnya. Yang kedua, mereka nggak pernah sadari bahwa Jokowi dari awal udah kasih sinyal untuk membangun dinasti itu. Gibran yang pertama kali dicemplungkan dalam politik, lalu orang masih cuma Gibran, enggak, ini pasti berlanjut. Karena kita tahu Jokowi nggak punya peralatan politik, maka di satu peralatan politik adalah kekuasaan dia, dan itu dimanfaatkan secara maksimal sampai di ruang sidang Mahkamah Konstitusi kan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kalangan buzzer atau relawan Jokowi sekarang mulai marah pada Jokowi, ya dari awal juga kita udah tahu, masa lu nggak bisa prediksi itu kan. Tapi oke, itu lebih baik ada perubahan semacam pertobatan daripada jadi dungu seumur hidup. Tetapi buat saya, kalau kita pakai prinsip-prinsip etika Aristoteles misalnya, enggak dong. Ketika Anda ingin mendukung seorang, walaupun dia buruk, dukung sampai akhir. Itu yang namanya kejujuran tuh. Kalau begitu mereka jadi pengkhianat Jokowi dong. Dia dua kali berkhianat. Di awal dia udah berkhianat karena seorang Jokowi itu adalah dewa. Di ujung mereka berkhianat karena menemukan Jokowi adalah sebetulnya iblis. Kan itu dua pengkhianatan kan. Jadi buat apa? Menurut saya sebaiknya udah bersama-sama Jokowi aja untuk tenggelam. Itu lebih jujur secara pertanggungjawaban etik. Dalam era demokrasi saat ini kita harus banyak berterima kasih ya kepada orang-orang seperti Rocky Gerung. Karena tujuan dari demokrasi itu adalah mengawal kekuasaan agar kekuasaan itu tidak arogan, tidak sewenang-wenang. Bagaimana kita tahu bahwa dikjayanya era Pak Harto diturunkan, kemudian kita menikmati era demokrasi ini, tapi dengan euforia demokrasi ini kita abai dengan orang-orang yang masih punya mental penjilat. Ya. Jadi ini Rocky Gerung mengatakan bahwa dengan politik dinasti yang terjadi saat ini adalah memang sudah direncanakan. Kalau kita melihat apa yang disampaikan Rocky Gerung tersebut di dalam video tadi. Jadi kita harus sangat tahu, sangat hati-hati bahwa kekuasaan itu sangat menggiurkan. Karena diberi fasilitas yang luar biasa, banyak instrumen yang bisa digunakan untuk memframing dirinya orang yang berkuasa, bagaimana agar di-framing sebagai superstar, superman, dan lain sebagainya. Bahkan Rocky Gerung dalam video tersebut menganalogikannya sebagai dewa.
Ya kita tahulah bagaimana lembaga survei, bagaimana instrumen yang ada di sekitarnya berpotensi bisa untuk melanggengkan kekuasaan. Oleh karena itu kita harus tetap hati-hati, dan kita juga punya video ya yang sangat menarik apa yang disampaikan oleh Nelson Mandela yang benar-benar sangat genuine bahwa dirinya dieluk-elukan masyarakat, tapi karena dengan demokrasi itu dia harus bisa membatasi dirinya. Nelson Mandela berkesempatan menjadi presiden lebih lama, akan tetapi Nelson Mandela justru membatasi dirinya dengan mengatakan menjadi rakyat yang biasa saja, yang taat, yang bisa taat, itu lebih baik daripada pemimpin tapi yang khianat. Coba kita dengarkan video bareng-bareng apa yang disampaikan oleh A.F. Saifullah Fattah berikut ini. Seorang jurnalis bertanya ke Nelson Mandela, Presiden Mandela, kenapa Anda tidak bersedia jadi calon presiden lagi? Sementara rakyat Afrika Selatan menginginkan Anda kembali jadi presiden. Salah satu teman kuliah saya adalah orang Afrika Selatan. Dalam bahasa dia itu, kalau ada 10 orang Afrika Selatan ditanya, 12 orang itu milih Mandela. 10 orang ditanya, 12 milih Mandela gitu. Begitu populernya. Jawaban Mandela adalah menjadi presiden atau menjadi warga negara biasa bisa sama mulianya. Bahkan presiden yang tidak bertanggung jawab jauh lebih tidak mulia dibandingkan dengan warga negara yang bertanggung jawab. Maka kata Nelson Mandela, izinkan saya menjadi warga negara biasa, tetapi saya komit, berjanji saya akan bertanggung jawab. Sudah kita lihat bersama ya apa yang disampaikan A.F. Saifullah Fattah, bahwa Nelson Mandela membatasi dirinya untuk menjadi presiden berikutnya. Dan itu adalah sikap orang yang baik. Jadi sikap orang yang baik intinya adalah apa? Batasi diri sendiri. Batasi apa yang bisa berpotensi kepada dirinya, potensi apapun itu, maka dia membatasi dirinya. Mempunyai kekuasaan, memiliki kekuasaan yang berkepanjangan adalah berpotensi seperti Pak Harto. Ya, mengangkat dirinya seperti Pak Karno menjadi presiden seumur hidup adalah karena mereka tidak membatasi pada dirinya sendiri. Dan musuh kita sebenarnya adalah diri kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa perlawanan jihad paling besar adalah melawan hawa nafsu, yaitu apa? Yang ada pada diri kita, ada pada diri kita sendiri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.